Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kristanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja guru dengan pembelajaran di dalam kelas di SMP Muhammadiyah Grogol Weru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Ada yang sakit? Sebelum kita mulai untuk kegiatan pagi kali ini, kita berdoa dulu. Yuk, salah satu yang memimpin doa siapa? Baik, Mas. Sabrak berdoa mulai. Nah, setelah berdoa, semoga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan tidak ada halangan dan sampai lancar di dalam akhir pembelajaran. Nah, sebelumnya saya absen dulu. Kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak masuk? Oh, lengkap ya. Berarti untuk hari ini kelas 9B lengkap ya. Nah, selanjutnya kita adakan suatu permainan atau ice breaking untuk mencairkan suasana, yaitu dengan tepuk awe. Tepuk awe. Awe. Selanjutnya, di sini pada hari ini Senin 4 Maret 2024 kita mengadakan yaitu bimbingan klasikal dengan tema atau dengan modul sekolah lanjutan. Setelah lulus Anda itu mau ke mana? Setelah SMP Anda mau ke kemana? Nah, sebelumnya ya, semuanya berarti siap untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Siap ya? Nah, ini ada tayangan sedikit tentang siswa yang tidak mau melanjutkan sekolah. Kira-kira dampak pertama apa kalau ada siswa yang tidak mau sekolah? Siswa yang tidak mau melanjutkan sekolah. Dampak pertama adalah rasa minder. Dalam artian di sini adalah satu orang dibaca apa arti dari rasa minder. Di sini saya ilustrasikan adalah satu siswa yang melamun, yang belakangnya adalah saling menunjuk. Ya, itu yang tidak sekolah pasti ada rasa minder dengan teman yang lainnya, ada rasa malu dengan teman yang kedua. Kematangan emosi anak akan terganggu. Biasanya siswa yang menjadi lebih banyak bergaul dengan teman yang lebih dewasa. Dalam artian anak yang usia SMP-nya sudah tidak sekolah dan dia hanya di rumah, otomatis anak ini akan banyak bergaul dengan kakak yang lebih tua. Apa yang akan dilaksanakan yaitu ini
Yang pertama, bisa menjadi anak ini sudah bisa bekerja, padahal dia itu belum waktunya bekerja. Yang kedua, ini adalah saya ilustrasikan gambar ini adalah dia bergaul dengan yang lebih tua. Gambar yang ketiga, ini tiga, semakin kurang terbuka dalam mengembangkan diri, semangat masa depan menjadi terganggu. Yang saya katakan adalah semakin kurang terbuka. Misalnya Anda kalau tidak sekolah atau putus sekolah, siswa ini pasti akan tertutup dengan orang tua. Kenapa Pak dia tidak mau sekolah? Mengakibatkan semangat untuk meraih masa depannya itu berkurang atau sedikit tidak ada semangat meraih masa depan. Ini ada dampak yang ketiga. Dampak yang keempat, anak menjadi lebih malas dari biasanya. Kondisi ini dirasakan karena dirinya merasa kalau hidupnya sudah bebas tanpa terikat. Kontrol. Di sini adalah putus sekolah mengakibatkan anak menjadi terus bermain dan tidak terkontrol apabila tidak didampingi oleh orang tua. Padahal ada banyak keterampilan yang bisa diasah oleh orang tua. Di sini ada istilah mendapatkan predikat anak yang nakal. Anda kembali ke kampung-kampung Anda amati. Kalau ada anak yang putus sekolah sejak SMP, pasti warga itu akan mengecap anak itu yaitu predikat anak yang nakal. So, semangat untuk melanjutkan cita-cita Anda. Mari melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, bisa ke SMA atau SMK. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah saya ilustrasikan, ini siswa. Dia tuh bingung mau pilih SMA atau pilih SMK setelah lulus ini. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya tentang dampak siswa yang tidak mau sekolah? Ada? Oh ya, silakan sebutkan nama dulu. Nama saya John. Saya mau bertanya, apa akibatnya bila tidak melanjutkan sekolah? Nah, kira-kira apa akibatnya bila ada anak yang tidak melanjutkan sekolah? Yang bisa menjawab? Saya Robian mau menjawab pertanyaan dari Mas Winter. Jawabannya adalah ketika anak tidak melanjutkan ke jenjang sekolah, di masa dewasa ia akan kesulitan untuk meniti karir karena harus bersaing dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, betul ya, betul. Nah, itu adalah dampaknya tadi sudah dijawab Masnya. Dia itu akan meniti karir masa depan itu menjadi sulit karena itu anak itu tidak punya keterampilan ataupun ijazahnya hanya sampai SMP. Sekarang itu kalau mau mencari pekerjaan minimal ijazahnya adalah SMA, itu baru satu. Yuk yang dua, siapa yang bertanya lagi? Nah, berdiri ya. Apa faktor siswa tidak sekolah? Dia mau menjawab? Nah ya, jadi ya. Nah, tadi ada 4 faktor. Yang pertama faktor ekonomi, itu berkaitan dengan latar belakang keluarga. Yang kedua faktor apa? Nah, kurangnya minat siswa, yaitu tadi terlalu banyak bergaul di luar jam sekolah. Yang ketiga faktor lingkungan. Nah, itu ya. Dan selanjutnya adalah program atau jurusan di SMA atau SMK adalah yang pertama adalah untuk jenjang SMA itu sudah tidak menerapkan yang namanya jurusan IPA atau IPS, bahkan bahasa. Nah, itu sudah ada
untuk kesempatan peserta didik memilih mata pelajaran yang diminati sesuai bakat dan minat. Misalnya kepribadianmu atau bakatmu adalah di segi olahraga. Nah, itu ada nanti disalurkan yaitu ke peminatan olahraga. Misalnya kepribadianmu adalah pintar memasak atau tata boga. Ini ada tentang P5 yaitu tentang memasak. Dan selanjutnya sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk SMK adalah apa yang perlu Anda siapkan setelah Anda lulus SMP. Yang pertama adalah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, maka saya ingin bertanya, bila hanya sampai SMP saja, apa macam pekerjaan yang bisa dilakukan? Nah, Mas Nabil ada pertanyaan, bila hanya sampai SMP, apa yang bisa didapat pekerjaannya di masa depan? Ada yang bisa menjawab? Saya. Pertama-tama nama saya Faris. Saya punya tanya dari Mas Nabil. Jawabannya adalah kemungkinan hanya bisa mendapat pekerjaan kasar seperti guru, tukang batu, pembuatan pupuk dan penjaga warung, dikarenakan tidak mempunyai jasa sekolah SMA atau SMK dan belum punya pengangguran. Nah itu ya, yaitu dampaknya adalah itu, dan hanya pekerjaannya tadi sudah digambarkan di depan. Ada yang dorong di tukang bangunan atau hanya bisa dikerjakan dengan pekerjaan yang menggunakan tenaga. Nah itu ya, itu sudah ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab, dan sudah saya kasihkan dampak siswa yang tidak mau sekolah. Itu ya. Dan anak-anak semuanya di sini silakan Anda maju di depan. Yang akan saya kasih tentang materi tadi Anda sudah bingung. Kira-kira setelah saya lulus SMP itu mau melanjutkan kemana? Dan ini adalah penguatan materi tentang setelah lulus Anda itu mau ke kemana. Dan di sini di beberapa di PowerPoint ini ada 2 sekolah atau 2 jurusan setelah Anda lulus SMP. Yang pertama ada pendidikan menengah umum atau SMA. Yang kedua ada pendidikan menengah kejuruan atau SMK. Nah yang pertama ini adalah pendidikan SMA. SMA sekarang itu sudah tidak ada masuk IPA, masuk IPS ataupun masuk bahasa. Sudah tidak penjurusan karena sekarang itu sudah kurikulumnya kurikulum merdeka, yaitu tentang kreativitas atau keterampilan peserta didik. Jadi anak SMA sekarang itu sudah tidak memakai penjurusan. Misalnya sukanya tentang kegiatan ini, sukanya tentang keterampilan ini, nah itu langsung bisa dijabarkan waktu duduk di bangku SMA. Yang kedua adalah pendidikan menengah kejuruan atau SMK. Kalau SMK itu banyak sekali jurusan yang harus Anda laksanakan. Ini pengertian sekolah lanjutan. Ini satu orang bisa dibaca. Nah, yang kelas ya. Pengertian sekolah lanjutan menurut KBBI adalah sekolah selepas sekolah dasar sebelum perguruan tinggi. Sedangkan pengertian sekolah lanjutan dalam hal memasuki sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu sekolah selepas sekolah lanjutan tingkat pertama sebelum perguruan tinggi. Nah, itu ya. Pengertian sekolah lanjutan adalah sekolah setelah SD, setelah SMP, dan sebelum perguruan tinggi. Jadi nanti ada seperempatnya yaitu bangku SMA. Ini seperti ini ya. Dan selanjutnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih sekolah ya. Ada 6. Sebelum Anda nanti menentukan pilihannya, Anda itu mau ke SMA mana, SMK mana, nah perlunya memperhatikan hal di bawah ini. Yang pertama adalah ini, komunikasikan dengan orang tua. Nah saya bilang komunikasi itu sangat penting. Misalnya nanti Anda mau memilih, apalagi Anda pemilihannya di SMK. Padahal SMK itu kan banyak sekali menggunakan yaitu keuangan, karena SMK itu biasanya banyak di bidang praktek.
Kalau SMA itu sedikit prakteknya, tapi nanti masih ada kelanjutan ke depan. Kalau SMA dipastikan masih ada, yaitu jenjang perguruan tinggi. Kalau SMK itu sudah dibekali oleh keterampilan. Nah, makanya perlunya komunikasi dengan orang tua. Jangan hanya Anda mendaftar sekolah lain, tapi hanya asal-asalan atau ikut dengan teman. Oh, temanku sekolah kalau aku tak melu karena jangan seperti itu. Yang kedua adalah lokasi atau jarak ke sekolah. Nah, saya berikan adalah lokasi. Lokasi itu juga penting dalam hal pemilihan sekolah lanjut. Misalnya jarak yang lebih dari 10 km, 20 km itu juga banyak untungnya, banyak ruginya. Nah, saya cuma menyarankan yang dekat saja kita tuh banyak sekolahan yang lingkupnya di Kecamatan Luru itu kan ada satu SMA Karang Tengah, yang kedua ada SMA Watu Lir, terus tingkat SMK ada SMK Iptek atau ada SMK Watu Lir, itu yang jaraknya tidak lebih dari 20 km. Kalau jaraknya lebih dari 20 km itu banyak sekali yang area Tawangsari, area Bulu sampai area Sukoharjo. Tapi di sana juga sangat Anda memperhatikan yaitu sarana dan prasarana. Kalau Anda belajarnya atau sekolahnya jauh, otomatis Anda harus berangkat pagi, pulang sore. Yang ketiga, status sekolah. Ini juga penting. Biasanya di brosur, ya, di brosur untuk informasi sekolah, lihatlah status sekolahnya. Apakah sekolah itu menyewa gedung atau terakreditasi A atau B. Keempat, sarana dan prasarana. Ini sangat penting, terutama yang duduk atau yang milik di jenjang SMK. Yang kelima, biaya. Nah, ini beda. Yang terakhir adalah kerjasama setelah lulus, terutama SMK. Kalau SMK Anda lihat SMK-nya itu untuk kegiatan setelah lulus itu apa? Sudah dicarikan kerjaan atau kerjaannya mencari sendiri. Biasanya itu banyak sekali SMK yang sudah langsung bekerja sama oleh perusahaan tertentu. Misalnya di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu ada dengan Angas sama batu bara. Ada dari SMK Iptek, SMK Kelir juga sama. Nah, itu adalah relasi kerjasama setelah lulus sekolah. Ya. SMK itu juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena sudah ditentukan tujuan karir. Kalau anak SMA biasanya kan sudah dibekali, anak SMK itu kan sudah dibekali yang namanya keterampilan. Anak SMK biasanya langsung bisa bekerja karena sejak sekolah sudah dibekali keterampilan. Kalau anak SMA itu belum dibekali yang namanya keterampilan. Dan nanti masih ada jalur yaitu ke perguruan tinggi. Kalau anak SMK itu beda. Apa tidak boleh anak SMK itu kuliah lagi? Itu boleh. Anak SMK itu boleh untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua adalah status akreditasi, sama dengan SMK tadi. Silakan Anda lihat, biasanya akreditasinya A, B sama C. Kalau ada SMA yang tidak terakreditasi, ya jangan Anda pilih, nanti malah kedepannya Anda yang kesusahan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan. Ya, Anda lihat sekolahnya punya tempat parkir apa tidak, punya masjid apa tidak, punya lab TIK apa tidak, dan punya lab IPA apa tidak. Itu Anda bisa melihat ruangannya itu bagaimana. Terus yang keempat, prospek lulusan. Anda lihat tahun kemarin kira-kira yang lulus berapa, tahun kemarin lulusannya berapa. Itu adalah juga bisa mempengaruhi kinerja Anda duduk di bangku SMA. Yang keempat, yang keenam, prestasi. Anda bisa melihat di internet situsnya SMA
apa tahun 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir yang sudah diraih sekolah tersebut. Lomba apa saja yang sudah bisa, lomba tingkat kabupaten, lomba tingkat provinsi. Anda bisa melihatnya di internet. Yang selanjutnya, mengelompokkan siswa sesuai kecakapan, kemampuan, bakat, dan minat. Ya tadi seperti di kurikulum Merdeka itu kan sudah diterapkan sesuai dengan bakat dan minat. Bakatnya di olahraga yang nanti diterapkan di bidang olahraga. Membantu mempersiapkan siswa melanjutkan studi dan kemudian dunia kerja. Itu ya. Nah semuanya tolong dengarkan. Yang selanjutnya adalah nanti akan saya kirim link tentang LKPD. Apa tuh LKPD? Lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan sekolah pilihan. Nah, silakan HP-nya disiapkan terlebih dahulu. Nanti saya kirim. Ini sudah saya kirim ke ketua kelompok. Silakan dikirim ke teman-temannya, Mas. Yang saya kirim, Pak. Nah, itu silakan Anda jawab ya. Ada 4 pertanyaan yang harus Anda kerjakan. Nah, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Oh ya, silakan Mas. Ini dijawab. Ini ada satu siswa yang sudah selesai menjawab LKPD. Nah, SMA adalah sekolah yang belum dibekali ilmu praktek dan SMK adalah sekolah yang sudah dibekali dengan ilmu praktek kerja. SMA, IPA dan IPS, SMK, TKJ dan TKI. SMK karena setelah lulus sekolah bisa langsung bekerja dan membantu perekonomian keluarga. yang selanjutnya adalah tahap bentuk ya. Saya simpulkan ya bahwasanya untuk SMA itu sudah tidak menerapkan yang namanya penjurusan SMA IPA, SMA IPS atau bahasa, tapi sudah memakai kurikulum merdeka, yaitu dengan menggunakan bakat dan minat. Kalau ke SMA itu harus diadakan yang namanya penjurusan. Kalau SMK itu banyak sekali, ada yang jurusannya otomotif, ada jurusan akuntansi, ada jurusan TKJ, ada jurusan. Nah itu ya, itu kalau ke SMK lah. Silakan itu nanti Anda renungkan di rumah. Nanti materinya akan saya bagikan. Kira-kira terus setelah direnungkan apa yang harus Anda pilih, dan nanti Anda bisa menentukan pilihannya setelah Anda lulus SMA itu mau ke kemana. Bisa ke SMA, bisa ke SMK. Nah, silakan nanti sampai rumah direnungkan, dibicarakan ke orang tua ya, atau bisa hari ini di sini Anda sudah punya gambaran yang tadi sudah saya jelaskan di depan. SMA itu seperti ini, SMK itu seperti ini. Nah, kira-kira apakah Anda sudah menentukan atau bisa menentukan pilihan setelah Anda lulus? Sudah bisa? Dan ada yang belum bisa menentukan jurusan atau masih bingung? Silakan dulu cari, ada yang masih bingung? Ayo cari. Nah, semuanya saja dari yang sudah saya berikan materinya, sudah saya jelaskan. Kira-kira adakah yang masih bingung memilih pilihan sekolah lanjutan? Ya, ada yang masih bingung? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bingung ada 5 siswa. Dan berarti yang tidak bingung berarti sudah punya pilihan, ya kan? Nah, kalau sudah punya pilihan,
nanti rencana tindak lanjut ke depannya ya itu adalah kelima siswanya akan saya berikan yaitu layanan bimbingan konseling nanti bertempat di ruang perpustakaan yang berkaitan dengan pemilihan sekolah lanjutan. Tentunya adalah pesan dan kesan ya pesan saya ya nanti ada pesan dari saya dan pesan dari Anda selaku peserta. Ayo, siapa yang mau mengutarakan pesannya? Ya, sini Mas. Nah, ini ada satu siswa yang mau mengutarakan pesan. Ini, jadi sebutkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya setelah dijelaskan, saya jadi mengerti harus mengambil sekolah lanjutan SMA ataupun SMK. Dan saya sudah punya pilihan. Ada lagi yang mau mengutarakan kesannya? Sama dengan tadi. Ada? Nggak ada ya? Berarti pesan dari saya ya apapun nanti pilihan Anda SMA, SMK yang pasti Anda harus sekolah dengan niat sama bismillah niat meminta doa dengan orang tua tapi jangan asal-asalan mengikuti teman-temannya. Apapun pilihan Anda nanti itu adalah untuk meraih masa depan, untuk meraih pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah anak-anakku tolong dengarkan. Habis ini nanti akan saya kasih link yang berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini dan hasil Anda mengikuti kegiatan hari ini. Nanti akan ada 2 link, silakan nanti Anda jawab. Itu berupa soal berkaitan dengan kegiatan hari ini. Jawabannya adalah pemuasan apa yang sudah dibicarakan oleh guru BK tadi di depan. Nanti linknya saya kirim ke ketua grup dan ketua grup adalah meneruskan ya. Ini saya kirim dulu. Nah, mungkin Pak Ketua sudah di-share. Silakan share Pak. Nah, share. Sudah belum Mas? Nah ya. Nah, itu nanti akan Anda jawab di rumah. Dan selanjutnya adalah alhamdulillah kita sudah sampai babak terakhir atau penutup. Semoga tadi Anda sudah saya jelaskan tentang ada anak yang tidak mau sekolah itu dampaknya apa. Ada anak tadi, ada depresi, ada yang dicap sampai anak itu nakal. Dan setelah dicap sampai anak nakal, ada materi tentang sekolah lanjutan. Setelah ini nanti semoga Anda bisa memilih pilihan satu untuk meneruskan sekolah lanjutan. Jangan sampai tidak sekolah, harus sekolah. Ya, satu orang untuk mengakhiri kita untuk adakan berdoa. Sabrak Rahman. Dan saya akhiri pada pertemuan siang ini dan saya tutup. Ada yang mau bertanya? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.